Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Alfigani dengan LPM 22307. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa, dan saya juga akan sedikit membahas tentang hasil kunjungan saya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Metode penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Kemudian jenis-jenis penyelesaian sengketa yang ke satu ada litigasi, yaitu suatu sengketa yang proses penyelesaiannya di dalam pengadilan. Yang kedua ada non-litigasi, yaitu suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Lazim disebut alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Dengan cara lain, arbitrase juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Yang kemudian ada yudisial. Proses penyelesaian sengketa yang dirumuskan dan diputuskan oleh pihak ketiga dalam forum yang berbentuk tribunal, baik melalui lembaga arbitrase maupun lembaga peradilan umum atau judicial statement yang putusannya mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Yang kedua ada non-yudisial, proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan umum, baik yang dilakukan sendiri oleh para pihak maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Putusan ditentukan oleh para pihak sendiri dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan itikat baik. Kemudian ada penjelasan. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan atau litigasi dan arbitrase atau perwasitan, serta proses penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui sesuatu metode alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian, penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada dasarnya merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil. Hasil akhir dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan adalah putusan. Namun, putusan pengadilan pun pada kenyataannya masih dirasakan tidak menyelesaikan masalah. Malahan, cenderung menimbulkan masalah baru, antara lain timbulnya ketidakpuasan dari pihak yang dikalahkan, lalu menempuh upaya hukum yang membutuhkan tambahan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Sehingga penyelesaian sengketa menjadi semakin mahal dan lambat. Dalam penyelesaiannya, proses penyelesaian demikian yang antara lain menyebabkan munculnya metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian, ada beberapa pengertian. Yang ke satu, menurut Comjah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Kemudian yang kedua, pengertian menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Yang ketiga, menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.
Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memperkenalkan bahwa alternatif cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain arbitrase, juga dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian para ahli. Kemudian di sini ada tahap-tahap terjadinya sengketa. Yang ke satu, tahap prakonflik atau tahap keluhan mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah. Yang kedua, tahap konflik atau konflik ditandai dengan keadaan di mana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini, kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antara mereka. Yang ketiga, tahap sengketa atau disput dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubungan dan karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa haknya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang politik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan. Kemudian ada latar belakangnya munculnya APS. Yang ke satu karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kedua karena manfaatnya. Yang ketiga karena tuntutan bisnis. Yang keempat karena adanya mosi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan atau mencari jalan keluar untuk penyelesaian sengketa. Kemudian kita akan memasuki eh, penjelasan dari Bani. Bani merupakan lembaga untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan. Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bani didirikan pada tahun 1977 oleh Kadin untuk para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin. Haryono, Prof. Triana, dan lain-lain. Bani Bandung didirikan pada tahun 2003 dan kini telah memiliki 8 cabang. Di antaranya termasuk Bani Jakarta, Bani Bandung, Bani Bali Nusra, Bani Jambi, Bani Medan, Bani Palembang, Bani Pontianak, dan Bani Surabaya. Kemudian di sini ada syarat perkara ditanganinya Bani. Untuk masuk ke Bani perlu membuat kontrak perjanjian arbitrase atau klausa sebelum perjanjian terjadi dengan mencantumkan Bani sebagai choice of forum supaya Bani memiliki kompetensi atau yurisdiksi. Namun apabila belum membuat klausula sampai setelah sengketa terjadi dapat membuat perjanjian arbitrase. Penanganan perkara oleh Bani. Bani memiliki waktu 180 hari untuk menyelesaikan satu perkara. Namun dalam prakteknya bisa lebih cepat. Tugas arbiter selesai sejak pembacaan putusan. Putusan arbitrase harus didaftarkan di domisili sidang di mana termohon berada. Pasal 59 ayat 1 dan pasal 1 ayat 4. Jadi kesimpulan Bani, dengan adanya Bani sangat membantu untuk penyelesaian sengketa karena sangat cepat dan rahasia. Lalu putusan Bani juga mengikat dan tidak ada banding atau kasasi.
Tetapi kekuatan eksekusi dari putusan arbitrase dalam mewujudkan kepastian hukum pada para pihak adalah putusan arbitrase yang dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Maka kepastian hukum dari putusan arbitrase itu sendiri tercapai atau telah sejak putusan dijatuhkan. Sedangkan terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan dan ditolak oleh pengadilan negeri, maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan dan kepastian hukum dari putusan arbitrase menjadi gugur. Terhadap putusan arbitrase yang didaftarkan dan diterima oleh pengadilan negeri, maka putusan arbitrase dapat dieksekusi oleh jurusita pengadilan negeri dan kepastian hukum dari putusan tersebut tercapai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.